Aku mengira pengkhianatan terbesarnya adalah selingkuh. Ternyata lebih sakit dari itu. Dia menggugat hak asuh anak kami, lalu membawa anakku pergi seolah aku tak pernah melahirkannya. Jangan biarkan kisah seperti ini terjadi di sekitarmu. Jika kamu merasa tersentuh dengan cerita ini, bantu kami menyebarkan pesan moralnya dengan klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung terus channel ini agar bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang membuka mata dan hati kita. Namaku Ratna, 33 tahun. Seorang ibu dari satu anak perempuan bernama Aluna. Dan istri dari seorang pria yang dulu sangat kucintai, Gilang. Hidup kami tampak sempurna di luar. Rumah sederhana, usaha toko kelontong kecil, dan satu keluarga kecil yang tampak bahagia. Tapi siapa sangka, dari dalam rumah itu aku pelan-pelan mati, tak terlihat. Awalnya hanya hal-hal kecil. Gilang mulai pulang malam, katanya lembur di gudang distributor. Aku percaya, aku selalu percaya, karena aku tahu dia bekerja keras demi keluarga kami. Tapi suatu malam ketika aku mencuci celananya yang tertinggal karena buru-buru ganti baju, aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku sesak. Selembar struk hotel murah di pinggiran kota. Tanggal dan waktunya sama dengan hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Ketika dia bilang sedang di luar kota urusan pekerjaan. Aku duduk terdiam di kamar mandi malam itu. Menggenggam kertas kecil itu seperti pecahan hatiku. Tapi aku diam. Aku pikir mungkin itu hanya salah paham. Mungkin dia dititipkan oleh teman. Mungkin. Tapi mungkin tak pernah bisa menyembunyikan fakta. Beberapa minggu kemudian, aku melihatnya dia di parkiran supermarket bersama seorang wanita. Tangannya menggandeng perempuan itu, lalu mencium pipinya. Aku hanya bisa terdiam di balik kaca mobil, sambil menggenggam setir erat-erat. Aluna ada di jok belakang, tertidur. Dia tidak tahu, ayahnya sedang merobek dunianya. 3 hari setelah aku melihat mereka di parkiran, aku memberanikan diri bertanya. Gilang, kataku pelan sambil menyajikan teh hangat ke hadapannya di ruang tamu. Ia hanya mengangguk, matanya sibuk menatap layar ponsel. Aku lihat kamu sama perempuan di parkiran Yogya swalayan kemarin. Tangannya terhenti, nafasnya tertahan sebentar, lalu dia tersenyum samar, penuh sandi. Aku kerja, itu klien, jawaban ringan. Kamu gak percaya aku? Aku percaya, kataku, walau nadaku bergetar. Tapi kamu cium pipinya? Ia mendengus lalu berdiri. Jangan mulai drama Ratna, aku capek. Aku kerja dari pagi sampai malam, pulang ditanya-tanyain kayak penjahat. Itulah pertama kalinya dia membentakku. Esoknya, aku mengajak bicara dengan tenang. Tapi jawabannya hanya satu. Aku sudah gak cinta sama kamu. Kalimat itu menghantam jantungku seperti palu godam. Tapi lebih menghancurkan lagi adalah kalimat berikutnya. Aku mau nikah sama Intan. Kami sudah jalan 2 tahun. Maaf, 2 tahun? Selama 2 tahun, aku hidup dengan tubuh yang sama, tapi hatinya sudah milik perempuan lain. Aku hanya bertanya satu hal. Kenapa kamu gak pergi diam-diam saja? Kenapa harus rampas semuanya? Gilang menatapku dengan dingin. Aku mau hak asuh Aluna. Hatiku seketika remuk. Apa? Gilang, kamu gak bisa ambil Aluna dariku. Aku ibunya. Justru karena kamu ibunya, kamu terlalu posesif. Kamu buat dia takut hidup. Aku cuma ingin dia bahagia. Ucapan Gilang bukan hanya menyayat, tapi membunuh berkali-kali. Malam itu aku menangis di kamar Aluna. Dia sudah tidur, memeluk boneka kelincinya. Aku memandangi wajah polos itu, mencoba mencium aroma rambutnya, dan hanya bisa berdoa, ya Allah, jangan ambil anakku. Biarlah aku kehilangan suami, tapi jangan Aluna. Gilang benar-benar menggugatku. Sidang pertama kami digelar di pengadilan agama 2 minggu setelah aku menolak menandatangani surat pernyataan menyerahkan hak asuh Aluna secara sukarela. Aku datang dengan gamang, tangan ini gemetar sejak pagi.
Ku pegang erat foto Aluna dan aku saat dia ulang tahun ke-6, wajah kecil itu memberiku kekuatan. Di ruang sidang, Gilang datang bersama Intan. Dia duduk di belakang, mengenakan kemeja putih dan senyum tipis di bibirnya yang cibir. Aku menunduk, berusaha tak menatapnya. Hakim membuka sidang. Gilang menyodorkan surat-surat bukti, slip gaji, foto-foto rumah barunya bersama Intan, dan surat dari psikolog anak yang katanya menyatakan aku kurang stabil secara emosional. Aku hampir berdiri dan berteriak, tapi kuurungkan. Aku harus kuat demi Aluna. Saya ingin anak saya tumbuh di lingkungan yang sehat. Ibu kandungnya terlalu emosional, cengeng, suka menangis di depan anak, ucap Gilang di hadapan hakim. Air mataku menetes tanpa bisa dicegah, tapi aku menahan isak. Gilang punya pengacara, aku tidak. Hanya bantuan dari lembaga bantuan hukum. Itu pun terbatas. Mereka mendatangkan saksi, mantan tetangga, yang berkata bahwa aku sering mengurung diri di rumah. Padahal waktu itu aku hanya kelelahan menjaga toko dan Aluna yang sempat sakit. Dia sering marah-marah sendiri, ujar si saksi palsu. Anaknya ketakutan, itu dusta. Tapi siapa yang bisa melawan keterangan orang dewasa dengan raut penuh yakin? Saat giliranku bicara, suaraku parau. Tapi aku bicara dengan hati seorang ibu. Saya tidak sempurna, tapi saya mencintai anak saya lebih dari hidup saya sendiri. Saya melahirkan, menyusui, membesarkannya dengan tangan saya. Saya bukan orang kaya, tapi saya punya cinta dan waktu yang sangat saya berikan penuh. Hakim hanya mencatat, tak ada ekspresi. Saat keluar dari ruang sidang, Intan menatapku lalu berkata pelan, "Kamu bukan ibu yang baik. Aluna butuh masa depan, bukan drama." Aku menatapnya, "Dan kamu pikir masa depan itu datang dari merampas anak orang lain dari ibunya?" Sidang ditunda, tapi batinku runtuh. Aku pulang malam itu seperti mayat hidup. Di rumah, Aluna menyambutku. "Ibu capek ya?" Katanya memelukku. Aku mendoain ibu terus biar kita nggak pisah. Aku peluk anak itu, tangis meledak. "Maafin ibu ya nak. Ibu akan berjuang sampai titik darah penghabisan buat kamu." Dari hari sebelum sidang lanjutan, aku hampir menyerah. Energi habis, tabungan makin menipis. Bahkan sempat terpikir, mungkin lebih baik Aluna tinggal sama Gilang. Rumah mereka lebih luas, penghasilan mereka lebih tinggi. Tapi setiap kali aku melihat boneka kelinci Aluna atau mendengar suara tawa kecilnya, aku sadar yang dibutuhkan anak bukan kemewahan, tapi cinta yang tulus. Sore itu sahabat lamaku Tari datang ke rumah. Ia membawa sebuah flash disk. "Kamu harus tunjukkan ini ke sidang, Rat," katanya sambil menyerahkan benda kecil itu. "Apa ini?" "Aku rekam sendiri waktu kita ke taman beberapa bulan lalu. Kamu sama Aluna, kalian kelihatan seperti dunia kecil yang saling melindungi." Aku membuka laptop, di layar muncul video durasi 7 menit. Aku dan Aluna di taman bermain, tertawa, bermain bola, makan es krim. Lalu aku menyelap mulutnya dengan lembut. Di akhir video, Aluna berlari dan memelukku sambil bilang, "Ibu, aku sayang ibu selamanya. Jangan pernah pergi ya, Bu." Tangisku pecah saat menonton video itu. Sidang lanjutan digelar hari Kamis. Aku datang dengan nafas panjang. Di tanganku ada bukti kecil tapi besar. Cinta yang nyata dalam rekaman. Saat hakim memberi kesempatan bukti tambahan, aku berdiri dan menyerahkan flash disk itu. Hakim menonton di layar proyektor ruangan. Selama 7 menit, ruang sidang hening. Hanya suara tawa Aluna dan bisikanku yang terdengar. Saat video berakhir, tak ada yang bersuara. Tapi aku melihat mata hakim berkaca-kaca. Bahkan pengacara pun Gilang menunduk. Gilang berdiri, mencoba menyerang balik. Video itu tidak membuktikan kestabilan emosional. Hakim menatapnya tegas. Tapi video itu membuktikan satu hal, bahwa anak Anda bahagia bersama ibunya. Sidang ditunda, seminggu untuk kesimpulan. Tapi malam itu, aku bisa tidur lebih tenang. Aluna memelukku lebih erat dari biasanya, seolah ia tahu ibunya sedang berjuang. Hari itu datang juga, hari yang kutunggu sekaligus kukhawatirkan.
Pengadilan akan memutuskan aku atau Gilang siapa yang berhak merawat Aluna. Aku datang lebih pagi. Kutata rambutku sederhana, kugunakan baju terbaikku, bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk menghormati diriku sendiri, seorang ibu yang sedang mempertahankan anaknya. Gilang datang belakangan bersama Intan seperti biasa. Mereka terlihat santai, bahkan tersenyum. Mungkin mereka yakin akan menang. Majelis hakim memasuki ruangan, detak jantungku semakin cepat. Keringat dingin menetes dari pelipis. Hakim utama membuka berkas, lalu mulai membacakan keputusan. Berdasarkan bukti-bukti saksi-saksi dan pertimbangan kemaslahatan anak, maka majelis hakim memutuskan hak asuh anak atas nama Aluna Cahaya Putri jatuh kepada ibu kandung, saudari Ratna Ayu Lestari. Aku tak dengar kalimat lain setelah itu. Mataku basah, tubuhku bergetar hebat, tangis bahagia tak bisa kubendung. Aku menang. Aku menang bukan karena lebih kaya, bukan karena punya kuasa, tapi karena cinta yang tak pernah pudar. Gilang berdiri, wajahnya merah padam. Ia menatapku tajam. Ini belum selesai, Ratna. Kau menang sekarang, tapi kau tak akan bisa jaga dia selamanya. Aku tak membalas, hanya memeluk map putusan itu erat-erat. Hatiku sudah terlalu lelah untuk membenci. Aku hanya ingin pulang memeluk anakku. Sesampainya di rumah, Aluna berlari ke pelukanku. Ibu menang ya? Tanyanya polos. Aku angguk sambil memeluknya erat. Terima kasih sudah bertahan, nak. Ibu gak akan pernah ninggalin kamu. Janji. Malam itu aku duduk di samping tempat tidurnya. Memandangi wajah kecil yang akhirnya bisa kupertahankan. Aku sadar, perjuangan seorang ibu tak akan pernah selesai. Tapi hari ini untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Aku tak punya banyak hal di dunia ini, tapi aku masih punya satu hal yang paling berharga, anakku.